Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait tudingan riak berbahaya Jokowi seolah mengarah ke Anies Baswedan ya. Jadi ini terkait politik cawe-cawe yang begitu bisa membuat ya potensi pemilu ke depan itu ya tidak bisa netral dari fungsi pemerintah yang harusnya bisa menyajikan pemilu itu luber, jujur dan adil ya. Dengan politik cawe-cawe tersebut ya kita tidak yakin gitu ya untuk bisa melihat jalannya pemilu itu bisa netral dari pemerintah dan juga jauh dari kecurangan. Dan juga penyampaian dari presiden tentang cawe-cawe untuk menghilangkan riak-riak itu juga multitafsir ya. Padahal kita ketahui ria-ria itu selama ini ya yang menciptakan adalah yang mempunyai kekuasaan ya, karena civil society tidak mempunyai sumber daya alam untuk menciptakan segala hal ya yang terkait ria-ria itu. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dilansir oleh nmol.id. Republik Merdeka. Alasan Presiden Jokowi bahwa cawe-cawe politiknya untuk mencegah riak-riak yang membahayakan bangsa dianggap Direktur Eksekutif Indonesian Politik Review (IPR) Ujang Komarudin sebagai kekhawatiran yang berlebihan. Ujang menganalisis riak-riak yang dianggap membahayakan negara dan bangsa oleh Jokowi seolah dialamatkan untuk Anies Baswedan yang saat ini diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Tudingan itu diarahkan kepada kalangan di luar pemerintah, tepatnya oposisi, kata Ujang saat berbincang dengan kantor berita politik Ermol Minggu. Bisa jadi tuduhan Anies menjalankan politik identitas yang didukung kelompok 212 itu stigma yang tidak benar, sambungnya. Menurutnya Anies Baswedan sejak masih menjabat Gubernur DKI Jakarta dianggap sudah berseberangan secara politik pemerintahan dengan Jokowi. Sikap oposisi Anies makin kentara ketika diusung oleh 3 parpol anggota KPP, yakni Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Nasdem, dan Demokrat. Cawe-cawe itu urusan pribadi, tapi kalau presiden cawe-cawe ini yang dikhawatirkan abuse of power, tandas analis politik Universitas Al-Azhar itu. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan politik cawe-cawe dari Presiden Jokowi yang saat ini ya berjalan hampir seenak dewe gitu ya, seenak keinginannya sendiri untuk terus-menerus melakukan ya pelanggaran konstitusi ya. Bayangkan gitu ya, saat ini siapa yang bisa menghadang segala keinginan dari kekuasaan ya, dari ya aturan-aturan misalnya tidak boleh rangkap jabatan. Sekarang rangkap jabatan itu sudah menjadi hal yang biasa gitu ya. Dulu ya ketika masih rame-ramenya tentang prokes ya COVID-19, semuanya tidak boleh ada social distancing, tetapi yang banyak melakukan pelanggaran social distancing ketika itu yang melakukan kekuasaan ya, istana ya, tidak ada sanksi hukum sama sekali gitu ya. Kemudian juga termasuk juga cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi untuk sudah disampaikan oleh Prof. Denny Indrayana ya, potensi pelanggaran konstitusi ya yang banyak sekali yang harusnya dalam hal ini fungsi DPR itu bisa mengontrol ya, dan pelanggaran ini sudah dalam taraf ya bisa untuk dimaksulkan ya, karena sesuai dengan undang-undang ya hal presiden diangkat ya itu hal biasa, dimaksulkan itu juga hal yang biasa karena sesuai dengan undang-undang gitu ya. Karena syarat presiden sesuai dengan undang-undang untuk mundur itu ada ya, kalau melakukan 5 hal ya: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, kemudian juga tindak pidana berat atau perbuatan tercela, dan yang terakhir itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, bagaimana politik cawe-cawe masuk yang mana ya? Masuk perbuatan tercela gitu ya, masuk dari perbuatan tercela. Dan yang dan harusnya DPR itu harus bergerak untuk melakukan aktivitas monitor dan juga controlling
untuk segala pelanggaran ataupun dugaan yang sudah didesak oleh publik terkait banyaknya pelanggaran konstitusi. Dan Profesor Den Indrayana sudah melakukan surat terbuka ya, tapi enggak, ya kita ketahui lah gitu ya, saat ini DPR yang sudah hampir partai-partainya dikuasai oleh kekuasaan ya, hampir sangat sulit untuk melakukan yang namanya penyikapan desakan publik untuk memakzulkan presiden ya. Jadi hal-hal saat ini juga susah gitu ya, dan publik ya tidak ada kata lain kalau salah satu upaya yang dilakukan yaitu people power ya. Jadi ketika pelanggaran itu sudah memuncak dan tidak ada kesadaran dari kekuasaan, maka yang jadi pertanyaan, kenapa rakyat itu masih memilih ya caleg-caleg DPR yang mayoritas nanti itu saat ini saja tidak mewakili ya mayoritas keinginan rakyat, tetapi justru terus menerus masih percaya ya, masih didorong untuk memilih ya anggota DPR yang harusnya sebagai wakil rakyat mengontrol fungsi pemerintah untuk ya mensejahterakan rakyat salah satunya. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.